Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmasari, NIM 2120201037, kelas PGMI 2, dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai salah satu pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pendalaman PKN-MI yang diampu oleh Bapak Agra Dwi Saputra MPD. Di video kali ini saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila pada kelas 4 fase B. Yang kedua, saya akan menyampaikan cara membuat bahan ajar atau materi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva. Yang ketiga, saya akan menyampaikan cara membuat media pembelajaran PowerPoint menggunakan aplikasi Canva. Dan yang keempat, saya akan menyampaikan cara membuat media pembelajaran gurita yang berkaitan dengan materi norma di lingkungan sekitar. Capaian pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 fase B dengan materi norma di lingkungan sekitar, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi aturan di keluarga, sekolah, dan di lingkungan sekitar tempat tinggal, serta mampu melaksanakannya dengan bimbingan orang tua. Dari capaian pembelajaran yang sudah disampaikan, maka tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menuliskan makna dari aturan dan norma. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan manfaat dari mematuhi norma di lingkungan sekitar. Yang ketiga, peserta didik dapat menuliskan akibat dari melanggar norma di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, peserta didik dapat memberi contoh norma di lingkungan sekitar. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah mengunduh aplikasi Canva melalui Play Store. Langkah kedua yaitu buka aplikasi Canva, kemudian daftarkan akun menggunakan akun Google. Langkah ketiga yaitu klik tanda tambah, kemudian cari ukuran kertas yang kita perlukan. Di sini saya menggunakan ukuran kertas A4. Kita klik kertas ukuran A4. Langkah keempat, klik tanda tambah. Di bagian desain kita dapat mencari template yang kita inginkan. Atau cara lain kita dapat mengetik di kolom cari template dokumen. Misalnya kita ingin menggunakan template sekolah, kita ketik sekolah. Nah, inilah beberapa pilihan macam template. Di sini saya menggunakan template nomor 2. Kita klik template nomor 2. Langkah kelima yaitu kita mengubah beberapa elemen yang disediakan oleh template, dimulai dari menghapus, mengubah posisi, dan mengubah ukuran yang awalnya menjadi kecil menjadi besar ataupun sebaliknya. Langkah keenam, klik tanda tambah, kemudian pilih elemen, lalu ketik kotak teks pada kolom cari elemen, kemudian pilihlah kotak teks sesuai dengan keinginan. Setelah ketemu, aturlah ukuran kotak teks sesuai dengan keinginan. Langkah ketujuh, pilih bagian teks, kemudian klik tambahkan subjudul, lalu kita ketik persiapan belajar. Setelah itu, kita pilih jenis font yang akan kita pilih. Di sini saya menggunakan font Noto Serif. Selanjutnya kita ubah ketebalannya dan kita ubah juga warnanya menjadi warna merah. Kemudian ukuran font juga dirubah menjadi 20. Setelah itu kita atur posisi teks tersebut.
Langkah ke-8 yaitu salinlah kalimat persiapan belajar. Kemudian ubahlah menjadi kalimat perintah, yaitu amatilah gambar berikut. Setelah diketik, kemudian aturlah posisi kalimat perintah tersebut. Setelah diatur posisinya, kemudian ubahlah ukurannya menjadi ukuran 19. Setelah itu kita ubah menjadi warna hitam. Langkah ke-9, di sini saya ingin mendownload gambar dari Google, maka dari itu kita buka Google, kemudian kita ketik gambar kartun macet. Setelah itu kita cari gambar yang sesuai. Setelah itu, kita download gambar yang kita inginkan. Langkah ke-10 yaitu kita cari unggahan. Kemudian kita klik gambar yang sudah kita download tadi. Lalu kita atur ukuran dan posisinya. Langkah ke-11 yaitu kita mencari elemen kotak teks, yang mana tahap ini sesuai dengan tahap sebelumnya. Setelah kita menemukan elemen kotak teks yang diinginkan, kita atur ukurannya dan kita atur posisinya. Langkah ke-12 yaitu mengetik kalimat perintah, kalimat pertanyaan pemantik, dan informasi tambahan. Langkah ke-13 yaitu carilah elemen siswa sedang berpikir. Setelah menemukan elemennya, aturlah posisi dan ukuran elemen tersebut. Langkah yang ke-14, carilah elemen nomor halaman. Setelah menemukan elemen nomor halaman yang sesuai, lalu aturlah ukuran dan posisinya. Berikut hasil rekaman layar editan lembar bahan ajar yang kedua, yang mana cara ini menyesuaikan dengan cara yang pertama. Langkah pertama yaitu carilah ukuran kertas dengan ukuran presentasi 16:9, lalu kita klik. Langkah kedua yaitu carilah template pada bagian desain, atau cara lainnya kita dapat mengetik pada kolom cari template presentasi dengan mengetik kata kuncinya, misalnya watercolor. Di sini ada beberapa pilihan, kemudian klik template yang kita inginkan. Inilah tampilan template yang saya gunakan. Langkah ketiga yaitu mengubah beberapa elemen yang disediakan oleh template. Di sini saya terlebih dahulu mengetik judul, yang mana kata norma itu saya ubah ukurannya terlebih dahulu menjadi ukuran 107. Setelah mengubah ukuran, saya memilih jenis fontnya. Font yang saya pilih yaitu font Fantastic. Selanjutnya saya mengubah warna kata norma tersebut. Warna yang dipilih ialah merah. Setelah itu, kita dapat menambahkan kata atau kalimat selanjutnya mengenai judul dari PowerPoint yang kita buat. Langkah yang keempat yaitu kita menghapus beberapa elemen yang disediakan oleh template. Langkah yang kelima yaitu carilah elemen kotak teks. Setelah menemukan elemen kotak teks, aturlah posisi dan ukuran dari elemen tersebut. Langkah yang keenam, carilah kolom teks. Kemudian ketiklah yang mana tulisannya apa itu aturan. Setelah mengetik, kita ubah jenis fontnya.
yang mana saya menggunakan font fantastik dan ukuran tulisan menggunakan ukuran 107. Langkah yang ketujuh, carilah elemen dengan kata kunci anak cowok berpikir. Setelah menemukan elemen yang dicari, aturlah posisi dan aturlah ukurannya. Jadi, itulah langkah-langkah membuat PowerPoint menggunakan Canva. Begitu juga langkah-langkah membuat bahan ajar menggunakan Canva. Alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat media pembelajaran gurita. Yang pertama yaitu pola gurita yang sudah di-print. Yang kedua gunting. Dan yang ketiga yaitu lem. Baiklah, langkah-langkah membuat dan menggunakan media pembelajaran gurita ini. Yang pertama kali yaitu guru harus membagikan lembar pola gurita ini kepada seluruh siswa. Yang kedua, setelah semua siswa mendapatkan pola gurita, guru memberi arahan kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada di lembar gurita. Ini soal-soal yang terdapat pada lembar pola gurita. Yang ketiga, setelah semua siswa mengerjakan soal pada lembar pola gurita, selanjutnya guru memberikan arahan kepada siswa untuk menggunting pola gurita dengan mengikuti setiap garis yang ada pada pola gurita. Berikut cara menggunting pola gurita. Setelah semua pola tergunting, selanjutnya guru mengarahkan siswa untuk mengelem semua pola dengan menggunakan lem kertas. Baiklah, yang pertama kali kita ambil pola yang ini, kemudian kita beri lem pada bagian ujungnya. Selanjutnya, beri lem pada bagian mata. Kemudian kita membentuk bagian kepala, yaitu pertama kali ambil pola yang ini, kemudian beri lem pada ujungnya. Masukkan ke bagian dalam seperti ini. Beri juga lem pada bagian ujungnya. Masukkan ke bagian dalam seperti ini posisinya. Yang ini juga beri lem pada bagian ujungnya. Masukkan pada bagian yang ini, kemudian beri lem juga yang ujungnya. Masukkan kembali ke dalam. Yang kelima, setelah kita membuat bagian kepala, tubuh, dan kakinya, untuk membuatnya lebih mirip ke bentuk gurita, selanjutnya kita membuat
lengkungan pada bagian bawah ini agar menyerupai kaki gurita sebenarnya. Siapkan gunting, kemudian langsung saja kita membuat lengkungan pada bagian kertas ini dengan cara seperti ini. Media pembelajaran gurita pun sudah jadi. Inilah hasil media pembelajaran gurita.